Selamat datang di The Everyday Trade. Di video kali ini cukup berbeda ya, karena hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengetahui, cara menentukan, cara menggambar support dan resisten. Oke, dari yang pertama dulu kita perlu tahu apa itu support, apa itu resisten. Jadi support adalah area di mana harga memiliki kecenderungan untuk berhenti turun. Jadi pada area harga tertentu akan ada kecenderungan bahwa harga tersebut akan berhenti turun atau memantul. Begitu juga dengan resisten. Jadi resisten adalah area di mana harga memiliki kecenderungan untuk berhenti naik. Jadi pada harga tertentu, harga saham tersebut memiliki kecenderungan untuk berhenti naik. Perlu diingat teman-teman, di sini yang disebut dengan support dan resisten ini adalah kecenderungannya, bukan suatu hal yang pasti. Maka dari itu, kita harus belajar mengenai satu hal ini. Support dan resisten bukanlah garis maupun area yang dapat menjadi jaminan di mana harga akan memantul. Ingat teman-teman, ini perlu dicamkan bahwa pantulan tersebutlah yang menciptakan support atau resisten itu sendiri. Dan pantulan tersebut adalah gambaran dari psikologis pelaku pasar. Jadi andaikan ada saham ABC yang naik dari harga 100 ke harga 200. Lalu dia turun ke 150. Lalu dia naik lagi ke 190. Lalu pada keesokan harinya dia masih naik lagi ke harga sekitar 200. Nah, apakah harga 200 yang tadinya menjadi resisten akan menjadi resisten lagi? Jawabannya tidak ada jaminan ya, karena ini merupakan kecenderungan atau gambaran dari pelaku pasar itu sendiri. Jadi kalau pada harga 200 tidak banyak orang yang menjual saham tersebut, ya saham tersebut bisa lagi naik atau bahkan bisa ke harga 250 dan seterusnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak ada jaminan dari support dan resisten. Ini hanya kecenderungan atau cara kita untuk mengerti apa yang sedang terjadi di pasar. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari apa yang disebut dengan order book. Bisa teman-teman lihat di harga 915 ada volume sebesar 3.500. Jadi di harga ini ada sebesar 3.500 volume orang yang ingin membeli di harga 915. Kalau kita perhatikan di harga 900 yang merupakan angka bulat, di sini ada hampir 20.000 dari volume bidnya. Bisa kita simpulkan bahwa apabila harga dari saham ABCD ini turun ke harga 900, maka akan banyak sekali orang yang akan mendapat di harga 900. Dan ini merupakan psikologis pasar ya teman-teman. Apabila support lebih kuat daripada demand, yang bisa kita sebut pembeli lebih banyak daripada penjual, maka harganya ya akan stay di situ atau malah bisa naik kembali. Sampai di sini mengerti ya. Jadi apabila kita ubah sebaliknya, apabila dari offernya dianggap saja harga 935 ini memiliki volume yang sangat besar, ya jika harga dari 900 ini naik ke harga 935 dan ada sangat banyak penjual di sini, ya harga bisa saja berhenti di harga 935 atau malah mantul. Karena apa? Karena kalau offernya lebih banyak daripada bidnya, ya harga akan berhenti di situ atau malah mantul ke bawah lagi. Sampai di sini mengerti ya teman-teman. Jadi bagaimana saham bisa berhenti turun? Ya syaratnya harus lebih banyak pembeli daripada penjual, atau saham itu bisa mantul naik kembali. Bagaimana saham bisa berhenti naik saat dia sedang uptrend-uptrendnya? Ya harus ada penjual yang lebih banyak daripada pembeli,
alias banyak orang yang taking profit di atas, maka saham itu berhenti di titik tertentu, lalu orang-orang lainnya juga melihat, oh kok harganya berhenti naik, nah mereka ikutan menjual, maka dari itu harganya bisa turun. Jadi begitu untuk pengertian simpelnya ya dari support dan resisten. Di sini support dan resisten memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada garis horizontal. Yang kedua ada trend line. Yang ketiga ada moving average. Dan yang keempat ada angka bulat. Apa sih garis horizontal yang menjadi support maupun resisten? Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Ini dari saham KLPF. Saat harga naik lalu mantul ke bawah, di sini bisa kita sebut support pertama. Lalu saham naik kembali, melakukan konsolidasi, lalu turun lagi. Nah, ya teman-teman perhatikan di sini harga kembali di area harga ini, harga berhenti turun. Dia malah konsolidasi, naik lagi, tidak kuat, turun lagi. Nah, harga berhenti di sini lagi dan naik lagi. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan naiknya pun masih berhenti di area harga ini. Belum sampai 1800, dia berhenti naik lagi. Lalu turun kembali, mencoba mengetes supportnya lagi, dia berhenti di sini sebentar, lalu konsolidasi sampai akhirnya jebol ke bawah. Ya, teman-teman perhatikan, saat dia jebol ke bawah, kita menunggu sampai mana dia menurun. Oh, sampai di sini 1390 sekitar harga ini, dia berhenti langsung naik ke atas. Nah, kita bisa membuat garis supportnya di sini 1390. Lalu dia naik lagi. Nah, teman-teman perhatikan, di mana ada support yang jebol ke bawah, maka dia akan menjadi resisten. Begitu juga resisten. Apabila resisten terjebol ke atas, ya dia akan menjadi support. Nah, lihat di sini, sebelumnya dia menjadi support. Saat dia dijebol ke bawah, dia menjadi resisten. Lalu harganya kembali ke bawah, sempat mantul di support sebelumnya, lihat candle hijau yang besar ini, lalu dia jebol ke bawah lagi. Nah, dia melakukan konsolidasi, lalu berusaha naik. Nah, teman-teman perhatikan, tadinya menjadi support, dia akhirnya menjadi resisten. Sama seperti di sini, jadi support, lalu menjadi resisten. Dia turun lagi, berusaha menembus resisten tadi, tidak bisa, masih tidak kuat. Lalu dia turun kembali sampai akhirnya dia bisa tembus. Dan tembusnya pun tidak berhenti di atas dari resisten sebelumnya, yang tadinya support menjadi resisten, dan sini menjadi area resisten lagi. Dia konsolidasi di sini, turun, naik lagi sampai akhirnya jebol. Ya, teman perhatikan jebol, lalu dia konsolidasi, dan konsolidasinya menjadikan support ini semakin kuat. Ya, teman perhatikan, dia konsolidasi dan lowestnya ada di area support sebelumnya yang sempat menjadi resisten, lalu menjadi support lagi. Di sini ada saham UNPR. Saya akan memberi contoh bagaimana cara menggambar support dan resisten. Jadi kita lihat pergerakan harga ini memang terlihat sideways ya, tapi teman-teman bisa perhatikan kalau kita memperhatikan harga di 8000 ini cukup banyak terjadi pantulan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, di mana ada pantulan itu, disitulah ada kemungkinan dia seterusnya akan menjadi support dan resisten. Maka dari itu kita bisa coba gambar satu garis seperti ini ya. Di sini dia mantul lalu tembus, lalu dia ingin tembus ke bawah, dia mantul ke atas, dia mantul ke atas lagi sampai akhirnya tembus, lalu dia mantul ke bawah. Nah, kita bisa simpulkan bahwa di harga 8000 ini telah terjadi adanya support maupun resisten. Jadi resisten, menjadi support, lalu menjadi resisten lagi, sampai akhirnya dia tertembus. Lalu bagaimana cara menggambarnya lagi? Apakah hanya ada satu? Tidak, teman-teman. Di sini kita bisa menggambar sangat banyak support dan resisten. Contohnya di sini.
sekitar harga 8.400. Di sini bisa perhatikan adanya satu support. Dari sini kita bisa menggambar satu garis. Nah, contohnya seperti ini. Satu garis kita belum tahu kemana arah harga selanjutnya. Tapi kalau kita menarik selanjutnya, nah, saya lihat di sini ada pantulan lagi. Dia menjadi support berkali-kali. Itu juga seterusnya. Apabila support tertembus ke bawah, dia akan menjadi resisten. Ya. Lalu dia apabila resisten tertembus ke atas, dia akan menjadi support. Ya. Jadi teman-teman, supaya mudahnya teman-teman bisa mengandaikan support dan resisten ini sebagai lantai dan atap. Apabila lantai ini tertembus ke bawah, maka dia akan menjadi atap. Apabila atap tertembus ke atas seperti ini, tembus ke atas, dia akan kecenderungan menjadi lantai. Itu untuk contoh menggambarnya. Apakah hanya ada garis? Tidak, teman-teman. Support dan resisten ini tidak hanya garis, melainkan area. Saya menggambar garis ini untuk memudahkan bahwa mengingatkan bahwa di sini ada yang namanya support maupun resisten. Tapi kalau teman perhatikan, tidak selamanya support dan resisten itu berupa garisnya, bisa berupa area. Contohnya di sini ada satu kali pantulan, satu kali, dua kali, tiga kali, lalu dia tembus, tidak kuat. Nah, teman-teman bisa gambar garis di sini. Dan kemungkinan di area resisten ini akan terulang kembali menjadi resisten. Nah, di sini dia mencapai area resisten ini tidak kuat, lalu turun lagi ke bawah. Di mana lagi bisa menemukan? Di sini. Ini satu kali menjadi support, dua kali, tiga kali. Lalu kita lihat dia tembus sampai membuka gap, sampai akhirnya dia menjadi area resisten tiga kali. Di mana lagi? Di sini. Satu kali, dua kali, lalu tembus ke bawah sampai akhirnya menjadi resisten. Jadi support dan resisten tidak selamanya berupa garis, melainkan area. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat. Selanjutnya ada trend line. Di sini teman-teman bisa perhatikan, trend line adalah garis miring atau garis diagonal yang bisa kita gunakan sebagai landasan dari saham yang sedang memiliki bullish trend atau bearish trend. Contohnya di sini ada Adro. Adro mengalami bullish ya. Di sini sahamnya naik cukup kuat. Nah, teman-teman bisa gambar dari awal dia memiliki impulsif lalu ke support selanjutnya. Jadi teman dari dua titik ini bisa menggambar satu garis yang kemungkinan atau kecenderungan ke depannya bisa menjadi support atau menopang dari kenaikan saham tersebut. Contohnya di sini ada 1, 2, lalu di sini ada 3, dia naik lagi, mau turun, tapi terkena area trend line-nya. Naik lagi, turun, terkena area trend line-nya, naik lagi, turun, terkena area naik line-nya, lalu melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk trend line ini sifatnya mirip seperti garis horizontal tadi, cuman ini tergantung dengan trennya, sesuai namanya trend line, support maupun resisten. Jadi di mana ada pergerakan harga, di situ ada garis-garis yang bisa kita gambar untuk membantu kita menentukan support maupun resistennya. Di sini saya bisa berikan contoh untuk support trend line. Untuk agro, kita bisa buat garis dari sini menuju ke atas ke arah ini. Nah, jadi setiap kali dia menyentuh area trend line-nya ini, ada kecenderungan dia akan mantul naik ke atas kembali. Ya, dia mantul lagi sampai akhirnya dia jebol. Biasanya
teknik yang digunakan para trader adalah apabila dia jebol dari trend line-nya, trader-trader akan out dari saham ini. Artinya apa? Artinya adalah tren bullish dari suatu saham, apabila dia jebol trennya, maka tren bullish tersebut sudah berhenti. Bisa dilihat saat dia jebol, dia melanjutkan penurunannya. Jadi ini bisa menjadi alat bantu buat teman-teman yang sedang mengikuti saham yang uptrend. Begitu juga dengan saham-saham yang sedang downtrend alias bearish. Kita bisa menggunakan trendline ini sebagai resisten dari saham tersebut. Contohnya ada ERA. Bisa dilihat dari harga sekitar 500 ini ada satu resisten, lalu dia turun, berusaha naik, ada resisten lagi, dia tidak bisa menembus harga ini, dia turun lagi. Nah, dari dua titik ini sementara kita bisa menarik garis lalu memanjangkannya sampai titik tertentu, lalu kita bisa melihat dia berusaha menembus dari trend line ini resisten tapi tidak bisa, turun lagi berusaha menembus tidak bisa, lalu sideways. Nah, sampai akhirnya dia berusaha lagi tidak bisa, berusaha lagi tidak bisa, sampai di sini dia masih berusaha menembus sub resisten trend line-nya, masih tidak bisa tertembus, sampai akhirnya dia tertembus. Nah, di sini teori bahwa resisten yang tertembus akan menjadi support dan support yang tertembus akan menjadi resisten masih berlaku ya teman-teman. Tidak hanya di support resisten yang horizontal, di sini trend line pun berlaku. Jadi apabila trend line yang sedang turun alias menjadi resisten, ada trend line-nya, apabila dia tertembus, maka dia akan menjadi support trend line. Begitu juga kebalikannya, apabila support trend line tertembus, maka dia akan ada kecenderungan menjadi resisten trend line. Jadi teman-teman, yang tadinya berkali-kali menjadi resisten sampai akhirnya tertembus lalu menjadi support. Selanjutnya ada moving average. Jadi teman-teman perhatikan, moving average bisa menjadi salah satu indikator yang bersahabat dengan teman-teman. Kenapa? Karena ini bisa menjadi alat bantu di mana harga akan memantul. Contohnya di sini, di harga sekitar 580. Harga ini menjadi resisten, pas terkena dengan moving average. Sebenarnya moving average ini tidak ada cara khusus atau angka tertentu untuk teman-teman bisa pakai, karena di sini moving average kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jadi untuk moving average ini sebenarnya adalah rata-rata harga yang terjadi di sebelumnya. Contohnya misal di harga ini moving average 50. Moving average 50 adalah rata-rata 50 hari harga sebelumnya. Jadi di rata-rata maka akan menjadi suatu titik. Tapi untuk lebih mudahnya titik tersebut dihubungkan sehingga menjadi suatu garis yang dinamis. Ya, teman-teman bisa perhatikan di moving average 150 dia menjadi support. Lalu lagi di sini moving average 150 yang berwarna kuning ini dia menjadi support. Lalu kalau kita perhatikan moving average 50, di sini dia menjadi resisten. Di sini dia menjadi resisten akan tapi tertembus lalu menjadi support lagi. Ya. Lalu dia turun tembus dari moving average-nya. Lalu di sini dia menjadi resisten. Dia mau menembus moving average 50 tapi tidak bisa. Sampai akhirnya dia sideways dan moving average 50 ini menjadi resistennya. Lalu yang terakhir ada angka bulat. Menentukan support dan resisten berdasarkan angka bulat. Ini sangat unik ya teman-teman.
bisa diperhatikan angka 5000 yang merupakan tentu saja angka bulat di sini menjadi resisten, jadi support, lalu terus di sini menjadi support lagi, menjadi resisten, sampai akhirnya dia tertembus angka 5000. Jadi di angka bulat ini teman-teman bisa perhatikan untuk pertimbangan apakah teman-teman mau masuk atau mau jual. Karena apa? Ada kecenderungan di angka bulat harga itu akan memantul. Contohnya di sini juga di harga 6000 dia memantul. Artinya apa? Di harga 6000 sangat banyak orang yang melakukan aksi taking profit. Dari harga ini dia rally naik, di harga 6000 dia memantul. Artinya di sekitar harga 6000 sangat banyak sellernya. Ingat teori awal kita tadi mengenai demand and supply. Apabila harga 6000 ini dia memantul alias banyak sellernya, bisa dikatakan juga banyak supply-nya. Lalu dia menembus, nah sampai di sini angka 6000 ini menjadi support. Artinya apa? Di angka 6000 ini banyak buyer-nya, banyak demand-nya, banyak permintaan barang. Maka dari itu dia berhenti turun, lalu dia mantul di harga 6000. Di sini kan kita bisa perhatikan dari harga 6250 dia turun. Di harga 6000 dia berhenti. Maka di harga 6000 ini banyak yang ingin beli, banyak yang antri di harga 6000. Lalu dia turun. Nah, teman-teman perhatikan, angka bulat tidak hanya selalu angka 5000, angka 6000, angka 7000. Bisa juga angka-angka yang desimalnya sedikit lebih kecil. Contohnya 5500, 5400, 5800, 6500, begitu dan seterusnya. Itu bisa menjadi acuan juga. Contohnya di sini 6500 dia menjadi support. Di sini angka 5800 dia juga berkali-kali menjadi support dan resisten. 5800. Lalu ada juga angka 5400. Dia berkali-kali di sini menjadi awal pula dia impulsif, di sini menjadi support, lalu di sini menjadi resisten. Jadi ingat teman-teman, angka bulat bisa saja menjadi support dan resisten. Teman-teman hanya harus sering-sering atau terbiasa mempelajari bagaimana pergerakan harga sebelumnya. Karena apa? Support dan resisten itu merupakan gambaran dari pasar. Dan itu merupakan hal yang sudah berlalu alias gambaran dari histori atau masa lalu. Jadi dari gambaran masa lalu ini contohnya dari bulan Juli sampai Agustus dari tahun lalu, Juli 2020 sampai Agustus, kita bisa melihat bahwa angka 5000 ini sempat menjadi resisten, sempat menjadi support. Jadi ini semua hal yang terjadi di masa lalu, tapi ada kemungkinan besar bisa menjadi acuan untuk kita di masa kini. Jadi begitu untuk pengertian support dan resisten beserta jenisnya dan juga cara menggambarnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran buat kita semua bagaimana cara menentukan support dan resisten.